Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom teman-teman. Wah, sudah 1 minggu kita nggak ketemu ya kakak abang. Dan hari ini kita kembali beribadah di ibadah minggu. Minggu kita hari ini namanya Minggu Logate teman-teman, dengan tema doa ucapan syukur. Nah, hari ini sebelum kita mulai ibadah kita akan perkenalan terlebih dahulu siapa saja sih yang melayani di ibadah kita kali ini ya. Masih ingat kan sama aku? Ada Kak Febri, ada Kanela, saya Budianto Siregar. ya, dan tentu saja juga ada pemusik kita Bang Abdi, dan ada Inang Sintua, Inang liturgis kita Inang Naiborhu, juga Inang Pendeta Silitonga yang akan melayani kita dalam pemberitaan firman hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, teman-teman mari sejenak kita ambil waktu teduh, kita berdoa menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Mari kita bernyanyi teman-teman dari buku ND nomor 10 ayat 1 dan 2, Hu puji hu pasangap ho. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita kembali memuji nama Tuhan dari buku ini Sekolah Minggu nomor 193, Setinggi-tingginya Langit. Taurat dalam minggu ini tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 5, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menebus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Kita akan kembali menyanyikan pujian dari ND Sekolah Minggu nomor 22 ayat 3, bagi Yesus kuserahkan. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8. Saya mulai dari ayat yang pertama dan adik-adik semua di rumah ayat genap. Dan pada ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku dengan terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya,
walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8 kita bersama-sama. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dengan penuh sukacita kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1, Marolop-olop Tondiki. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, Warta Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Yang pertama, selamat beribadah untuk adik-adik serta mama papa, dan selamat hari Minggu Rogate bagi kita semua. Dan yang kedua, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 11 Mei sampai 17 Mei 2020. Dan yang ketiga, bahan untuk minggu tanggal 24
Mei 2020 agar dibaca terlebih dahulu, yaitu khotbah dengan judul Tuhan mendengar seruan orang percaya, tertulis di Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Nah sekarang kakak abang, yuk kita nyanyi sama-sama buat teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini ya. Siap. Kita nyanyi selamat ulang tahun. Siapkan hati kita menyanyi dari Kidung Jemaat 425 berkumandang suara dari seberang. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Rogate hari ini yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Adik-adik yang di rumah silakan membuka Alkitabnya dan Inang akan membaca dari sini. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi
Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita telah memasuki Minggu Rogate. Tentu kalian masih ingat ya apa arti Minggu Rogate. Arti Minggu Rogate adalah berdoa. Nah, saya pikir kalian yang sudah di pra-remaja pastilah sudah tahu bagaimana caranya berdoa. Tidak seperti di Sinantam 1 atau di Sinantam 2 yang harus diajarkan lipat tangan adik-adik, tutup mata, enggak lagi yang seperti itu. Tapi dengan imanmu dan didorong dengan imanmu kepada Tuhan, maka secara otomatis kamu akan mengambil sikap bagaimana cara berdoa yang baik seperti itu. Nah, adik-adik, di dalam nats ini tema kita atau topik kita adalah Tuhan mengajar kita berdoa. Tuhan mengajar kita berdoa. Apa yang mau dikatakan dengan Tuhan mengajar kita berdoa? Berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau zaman yang penuh atau dengan zaman teknologi yang sekarang, kalian berkomunikasi dengan cara apa kepada teman-temannya? Dengan ini ya. Nih, tahu nih apa nih? Dengan handphone. Dan ada juga mungkin melalui handphone ini kita bisa berkomunikasi melalui WhatsApp, Facebook, Line seperti itu, IG, dan masih banyak yang lain. Itu cara kita berkomunikasi dengan orang lain di zaman yang canggih ini. Tetapi bagaimana caranya berkomunikasi dengan Tuhan? Kalau kamu memakai handphone, kamu harus bayar, beli kuota, beli data. Berapa yang harus kamu keluarkan per bulan? Tetapi berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak perlu membayar. Kita tidak perlu bayar kuota. Kita tidak perlu membeli data seperti itu. Karena apa? Berkomunikasi dengan Tuhan atau berdoa itu harus dimulai dari hati yang tulus, pikiran yang terfokus kepada Allah, dan harus benar-benar memiliki ketulusan hati yang luar biasa berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan tidak boleh bermain-main seperti itu. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi bedakan bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan manusia dan bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan manusia mungkin kita bisa saja ngomong sembarangan, ngomong suka hati kita dan lain-lain. Tetapi berkomunikasi dengan Tuhan adalah menyampaikan seluruh isi hatimu kepada Allah. Ada orang berkomunikasi dengan Tuhan dengan teriakan, menangis, memuji dengan penuh rasa hormat dan yang lain-lain. Tapi ingat, di dalam nas ini kita diajarkan ada 3 hal yang Tuhan minta. Pertama itu katanya, mintalah. Jadi dalam doa itu harus ada permohonan, minta. Meminta itu seperti apa? Ginikah tanganmu meminta kepada Tuhan? Dengan tinggi hatikah engkau meminta kepada Allah? Saya pikir tidak ya. Kalau katanya meminta, maka tangannya harus dibawa. Bagi dong sedikit makananmu, nih tangannya dibawa seperti ini. Gak bisa, bagi dong. Gak bisa, tapi harus dibawa. Mintalah, tangannya harus dibawa, yang mengatakan bahwa ketika kita meminta kepada Allah harus rendah hati. Harus penuh dengan ketulusan seperti itu. Lalu dikatakan bahwa di dalam doa itu ada unsur, harus ada unsur mencari gitu. Mencari, carilah katanya.
Karena bagi orang-orang yang mencari Tuhan katakan, kamu akan menemukan. Jikalau kamu kehilangan sesuatu atau kehilangan barang sesuatu yang kamu sayangi, yang kamu sukai, maka kamu harus mencari supaya kamu menemukan. Orang mencari itu tidak berpangku tangan seperti ini, tetapi dia harus bergerak mencari seperti itu. Cari, di mana aku letakkan ya buku ini? Di mana ya aku letakkan HP-ku? Di mana ya aku letakkan Alkitabku? Seperti itu. Dia harus dicari gitu, aktif seperti itu. Tadi nggak boleh, jadi nggak boleh pasif seperti itu. Dia harus aktif, berusaha seperti itu. Kemudian di dalam nats ini dikatakan ketuklah, ketuk. Kalau kamu masuk ke rumah orang langsung nyelonong, kamu langsung diusir. Tapi harus ada etika seperti itu. Itu ketuk, diketuk dulu. Masuk ke rumah orang maka kita harus ada orang di rumah. Atau kalau kita yang mengenal Kristus, kita sering katakan shalom, ada orang di rumah. Nah, diketuk. Dalam doa kita Allah menginginkan kamu harus menggugah hati Allah. Bagaimana caranya supaya hati Allah itu terbuka dengan permintaanmu. Terbuka, gugah hatinya Tuhan seperti itu. Jadi mengetuk itu katanya menggugah hati Tuhan. Bagaimana menggugah hati Tuhan supaya hati Tuhan itu terbuka untuk mendengarkan setiap doa dan permohonanmu. Jadi Allah menginginkan dalam setiap doa kita harus berusaha seperti itu. Berusaha, et labora gitu. Berusaha untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah. Jadi nggak boleh berpangku tangan, nggak boleh juga berpusuk asa. Tapi harus berusaha dan berusaha bagaimana supaya apa yang aku mohonkan kepada Tuhan, apa yang aku komunikasikan dengan Tuhan itu boleh tercapai. Ya adik-adik ya, ini ada saya mohon izin kalau nanti ada video adik-adik yang saya share, yang saya minta ini kita share ya. Coba kita perhatikan video ini. Bagaimana dari antara teman-teman kalian begitu seriusnya dia berdoa, meminta kepada Tuhan khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 yang tetap kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tuhan Yesus, saya berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberkati seluruh kegiatan aktivitas saya pada hari ini dan juga keluarga saya dan saudara-saudara saya yang jauh dari saya. Dan juga saya ingin berdoa untuk negara-negara di bumi ini karena sedang terjadinya pandemi virus COVID. Tolonglah pemerintah-pemerintah dan serta mereka agar mereka dapat mengatasi pandemi ini supaya pandemi virus COVID ini bisa cepat selesai. Dan juga saya ingin berdoa supaya walaupun kami tidak bisa keluar, tapi kami harus bisa belajar di rumah secara mandiri. Jadi tolonglah berkati dan sertai dan lindungi kami selalu di rumah agar seluruh kegiatan aktivitas kami pada hari-hari dari Senin ke Minggu dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala atau apapun. Jadi tolong juga supaya jauhkan kami dari mara bahaya dalam melakukan semua aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu saya berdoa dan ucap syukur. Amin. Kalian sudah menyaksikan bagaimana teman-teman kalian berdoa dalam situasi COVID-19 yang masih terus kita doakan, kita gumuli seperti itu. Dan pernah nggak kalian berdoa bersama mama, papa, duduk bareng bersama mendoakan situasi ini? Nah, hari ini Inang ajak ya, nanti silakan kirim foto kalian berdoa bersama dengan orang tua, mama dan papa, mendoakan situasi dan terjadi supaya ketika kita rindu gitu,
Ketika kita rindu supaya ini berlalu, COVID ini berlalu, Corona ini berlalu, kita boleh beribadah kembali, boleh bersama-sama kembali. Nah, mari kita sama-sama berdoa seperti itu. Tapi ingat, di dalam doa kamu itu minta. Kita harus minta kepada Allah. Cari apa yang mau dicari dalam situasi yang kita hadapi. Patuhi segala sesuatunya. Ketuk seperti itu, gugah hati Tuhan. Kita harus menggugah hati Tuhan, membangkitkan hati Tuhan supaya Tuhan mau mendengarkan setiap doa kita. Dan ingat bahwa dalam doa kita itu kalian juga harus mengimani apa yang kalian doakan. Ada banyak doa tidak terjawab karena apa? Karena kita tidak mengimani apa yang kita doakan. Kita berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Tapi Allah menginginkan imani apa yang kamu doakan. Kalau kita mengimani bahwa corona ini akan berlalu, berdoalah dengan imanmu seperti itu. Kemudian berdoa itu juga harus kita ingat seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Harus sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jangan paksa Tuhan ya. Gak boleh nih memaksa Tuhan dalam doa kita. Gitu. Tetapi harus sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Lalu kemudian Tuhan mengajarkan juga kepada kita bahwa ketika kamu hidup di dalam Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan, maka ingat apa saja yang kamu minta dalam namanya, dalam nama Tuhan, itu akan diberikan. Artinya apa? Setiap anak-anak Tuhan yang tinggal diam di dalam firman Tuhan, maka apa yang kamu minta itu akan diberikan Tuhan. Yakin? Harus yakin. Karena itu adik-adik, kalau Bapak saja, Bapak kalian, orang tua kalian tahu memberikan apa yang kalian minta, ingatlah Tuhan lebih daripada itu ketika kamu meminta kepadanya. Kalau orang tua kalian mau memberikan apa yang kalian minta, maka lebih dari itu Tuhan pasti akan memberikan apa yang kalian minta. Asal imani doamu, tinggal di dalam Tuhan, jadilah kehendak Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah mengajarkan kami bagaimana kami harus meminta di dalam doa-doa kami. Terima kasih kalau hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa ternyata luar biasa cinta kasih-Mu kepada kami. Bahkan itu melebihi apa yang kami pikirkan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami mengerti dan mau berusaha mengimani apa yang telah kami minta kepada Tuhan. Terkhusus kami akan terus berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya kami boleh dilepaskan dari virus corona yang masih terus berlangsung di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak tahu kapan ini akan berhenti, tapi iman kami mengatakan bahwa akan sesuai dengan waktunya Tuhan. Tinggal bagaimana kami mengimani apa yang terjadi ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah kami tetap setia dan taat kepada Allah untuk melalui segala sesuatunya ini. Berkati adik-adik kami, berkati mama dan papa, berkati seluruh orang-orang yang kami kasihi, supaya kami selalu dalam lawatan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan, tapi sebelumnya teman-teman memberikan persembahannya kepada orang tua dan orang tua akan memberikannya ke gereja, dikirim melalui nomor rekening yang ada di layar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai 2, jika jiwaku berdoa. Beri
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita. Koras.